Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idul Akbar Pratama dari PT IKC, dan di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mengenai transmisi data. Kita mulai dari pengertian. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data yang menggunakan komputer atau media elektronik yang lainnya. Sebelum menggunakan transmisi data atau pengiriman data, maka salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Konfigurasi jalur komunikasi adalah cara menghubungkan perangkat-perangkat yang akan melakukan komunikasi. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konfigurasi ke titik dan konfigurasi multi titik atau multi point. Di sini kita dapat mengetahui artinya. Titik-titik atau titik ke titik atau point to point adalah menghubungkan secara khusus dua piranti yang hendak berkomunikasi. Konfigurasi ini banyak ditemukan pada transmisi paralel, misalnya komunikasi antara dua komputer secara paralel untuk melakukan penyalinan file data, walaupun transmisi serial dimungkinkan pula apabila jarak antara dua piranti jauh. Kemudian ada multi-titik atau multi-point, menyatakan hubungan yang memungkinkan sebuah jalur digunakan oleh banyak piranti yang berkomunikasi. Sebagai contoh adalah konfigurasi pada jaringan bertopologi bus, yang dimana satu saluran data backbone terhubung ke beberapa komputer. Kemudian ada jalur transmisi data, yaitu bagaimana suatu alat dapat mengirimkan informasi dengan peralatan lainnya. Jalur transmisi ini terbagi atas tiga, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Unicast adalah kontak informasi yang terjadi antar suatu alat dengan satu alat lainnya. Sebagai analogi, contohnya adalah penggunaan telepon. Ketika satu telepon menghubungi telepon lainnya, maka yang dapat berkomunikasi adalah dua telepon tersebut. Sedangkan multicast adalah proses komunikasi yang terjadi antar suatu alat dengan alat lainnya, di mana masing-masing alat yang terhubung dapat berkomunikasi dengan alat yang menghubunginya. Contohnya adalah server yang ada pada internet, di mana server tersebut melayani beberapa komputer yang menghubunginya, dan komputer yang dihubungi dapat memberikan respon balik kepada server itu tadi. Kemudian ada broadcast. Broadcast adalah proses pengiriman informasi dari satu alat ke alat lainnya. Alat yang menerima informasi tidak dapat atau tidak perlu memberikan respon balik terhadap sang pengirim tentang informasi yang diterimanya. Contohnya adalah stasiun pemancar televisi atau pengiriman email melalui mailing list. Kemudian ada media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Kemudian ada kegunaannya. Kegunaan media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Kemudian ada jenis-jenis media transmisi. Yang pertama adalah guided transmission media atau media transmisi yang terpandu, merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Kemudian ada yang kedua adalah unguided transmission media atau media transmisi tidak terpandu, merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang. Media transmisi berkabel. Media transmisi berkabel merupakan suatu media transmisi data menggunakan kabel yang memerlukan ruang dalam pemasangannya. Itu merupakan kekurangannya, yang membutuhkan ruang dalam pemasangan kabel-kabel ini. Kemudian media transmisi berkabel dapat berupa pasangan kabel yang terpilin atau twisted pair cable, kabel koaksikal, dan serat optik
di mana masing-masing kabel tersebut memiliki karakteristik seperti kecepatan transmisi, ketahanan terhadap noise, sehingga harga yang berbeda-beda. Kemudian ada media transmisi nirkabel. Media transmisi nirkabel merupakan suatu media transmisi data dapat tanpa menggunakan kabel namun menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Media transmisi nirkabel dapat berupa gelombang radio, gelombang mikro, dan gelombang inframerah. Kemudian ini kita bisa lihat contoh transmisi media transmisi berkabel, ada kabel STP, shielded twisted pair, kabel OTP, unshielded twisted pair, ada coaxial cable, fiber optic cable, kaca. Kemudian ada contoh juga media transmisi nirkabel, gelombang mikro, satelit, dan inframerah. Ini adalah materi merupakan sumber yang saya dapat dari internet dan link video tugas saya akan saya taruh juga di sini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata kesalahan. Saya Muhammad Idul Akbar Pratama dari PT IKC. Mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.